warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa PAL TV? Senang kembali menjumpai Anda dalam dialog khusus PAL TV. Bersama saya Mira Sugiarti Putri. Dialog khusus kali ini akan mengangkat tema terkait perencanaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur. Yang tentunya narasumber kita yang sangat luar biasa di Kabupaten Oku Timur ini, yakni kita saat ini sudah bersama dengan Bapak Haji Muhammad Adi Nugraha Purnayuda SH selaku Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang ini Pak mengenai infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur ini Pak. Oke. Mungkin kita lebih santai karena kita akan jalan-jalan melihat suasana yang ada di Kabupaten Oku Timur ya Pak ya. Siap. Baik, nah sebelum kita membahas terkait dengan infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur Pak, mungkin untuk di tempat ini nih, kayaknya bagus ya Pak ya. Ini namanya apa nih Pak kalau tempat ini sendiri? Jadi ini adalah Taman Hutan Kota. Taman Hutan Kota. Ya, jadi ada beberapa spot di Kabupaten Oku Timur ini kan kalau kota besar dia harus ada RTH, ruang Betul. terbuka hijau. Nah, ini salah satunya jadi hutan kota. Jadi banyak pohon dan hampir kayak di Punti Kayu kita kalau di sini. Oke, kalau di Palembang Punti Kayu. Ya. Nah, jadi ini memang harapannya menjadi salah satu penyumbang oksigen lah untuk di daerah perkotaan, karena kalau di daerah perkotaan kan kurang sekali pohon, sehingga harapannya ini bisa menjadi salah satu penyumbang oksigen. Pertama, kedua, kami sedang merencanakan untuk optimalisasi ini juga bisa menjadi tempat jalan, mungkin jogging track atau sekedar nyore di sini untuk nyari suasana. Baik. Harapannya gitu. Tapi kalau pemerintah sendiri kan nggak semudah itu, Mbak, untuk mengembangkan apalagi daerah sektor pariwisata kan. Jadi kami berharap kalau ada investor dari Palembang atau dari manapun melihat ini prospek ini untuk cuan, silahkan. Kita sangat terbuka untuk itu pengembangan untuk pariwisata di Kabupaten Oku Timur. Baik, boleh kita sambil jalan-jalan juga nih Pak. Kita beralih ke tema kita pada hari ini, perencanaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini sendiri. Kalau untuk prioritas utama pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur di Oku Timur saat ini apa nih Pak? Kita lebih ke jalan desa, Mbak. Jalan desa, Ya. Oke. Kenapa? Ekonomi itu kan tidak terfokus terhadap salah satu titik misalnya di pusat kota, karena ekonomi bergerak di tingkat paling bawah di pedesaan. Kalau kita tadi sudah membahas tentang ekonomi, kaitannya jelas pertanian, perikanan, dan peternakan. Betul. Kalau mereka sudah punya jalan akses yang bagus, sehingga komoditas itu bisa keluar dengan juga enak dan bisa sampai kemana-mana. Makanya fokusnya tetap di jalan desa. Betul. Lagian kalau misalkan untuk orang-orang luar yang ingin datang ke Oku Timur itu pasti senang kan Pak kalau perjalanannya itu mulus gitu. Oke. Nah kalau untuk proses perencanaan dari proyek infrastruktur itu sendiri dilakukan agar sesuai kebutuhan masyarakat itu bagaimana Pak? Kami selain penganggaran itu lewat musrembang, musrembang itu kan dimulai dari tingkat desa. Betul. Musrembang, terus nanti naik ke tingkat kecamatan, terus ke kabupaten, nanti disatukan, dibuatkan judul untuk dikonversi jadi kegiatan. Selain itu juga Pak Bupati, kami berdua bisa, misalnya ini masyarakat desa nih lewat kadesnya, Pak ini jalan yang sangat kami butuhkan dan urgent misalnya. Jadi proposal mereka bisa langsung kita terima. Kita bisa serap nanti di anggaran tambahan atau dikonversi juga lewat aspirasi dewan. Betul. Jadi tidak monoton dari satu sisi. Plus kita juga ada bantuan gubernur. Nah itu karena infrastruktur Oku Timur ini karena wilayahnya sangat luas. Kalau dari APBD itu sendiri nggak akan cukup. Jadi semua sektor kita manfaatkan untuk bagaimana pengembangan infrastruktur Oku Timur ini bisa sangat baik nanti. Oke, itu pun juga mendengar dari aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya Pak ya. Nah kalau untuk ngomong-ngomong masalah aspirasi masyarakat, dari masyarakat sendiri untuk pengaduan atau laporan atau misalnya ingin menyampaikan aspirasi itu sendiri itu bagaimana Pak? Yang sudah terjadi, biasanya mereka kalau kades tersebut memang punya kemauan tinggi istilahnya dan urgent,
biasanya bisa langsung bertemu dengan Pak Bupati di sela-sela waktu beliau tidak bekerja atau di jam-jam setelah maghrib segala macam. Kalaupun nanti kami juga bisa lewat kecamatan. Ada beberapa mitigasi yang kita lakukan dalam 1 tahun berjalan. Mana nih jalan-jalan tingkat kabupaten, kewenangan kabupaten yang sudah kita bangun dan mana yang belum kita bangun. Artinya dalam 1 tahun berjalan tetap harus dipetakan itu. Betul. Sehingga untuk penganggaran di anggaran selanjutnya itu bisa terakomodir. Oke, baik. Nah, kalau untuk sejauh mana nih Pak pemerintah melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana infrastruktur ini sendiri? Yang sekarang sudah tetap berjalan lewat musrembang. Musrembang tadi, oke. Nah, kami tuh punya rencana. Ini tapi belum berjalan. Keterlibatan masyarakat di satu desa lewat musrembang itu kan tingkat terakomodir di kabupaten atau dalam pekerjaan di PU itu kan belum kita bisa ngomong, belum bisa 100%. Kemarin baru ada rencana, sedang mencari cara atau formulanya. Judulnya hampir seperti apa namanya, kalau di PU itu mereka dari prioritas, misalnya satu kecamatan nih. Betul. Dari desa, oh ini musrembangnya hasilnya yang paling tinggi adalah 5 teratas permasalahan jalan ini. Bagaimana itu bisa dikonversikan jadi kegiatan di PU. Nah, tapi kami nyari formulasinya dulu sehingga itu bisa tepat dan tidak menyalahi aturan. Benar. Karena apa, kebanggaan suatu desa ketika hasil musrembangnya minimal 1% tapi yang prioritas paling atas dicukupi, itu ada kepuasan masyarakat di situ. Ini yang baru kita garap, bagaimana memuaskan masyarakat lewat apa yang mereka inginkan bisa kita langsung berikan. Tapi nggak semudah itu nyari formulasinya. Betul, harus direncanakan dengan matang ya Pak ya. Nah, untuk perencanaan dan penataan infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur ini sendiri kan pasti punya tantangan Pak. Nah, saat ini tantangan terbesar dalam penataan perencanaan infrastruktur ini sendiri apa? Uang. Jelas uang. Pasti yang paling jelas uang. Iya, karena kita APBD kita Kabupaten Oku Timur dengan luasan seperti yang kita ketahui sangat luas, APBD kita nggak mencukupi untuk itu. Sehingga saya, Pak Bupati, pemerintah ini selalu berpikir 2 kali bagaimana caranya ada dana masuk untuk infrastruktur di Kabupaten Oku Timur dari DPR RI, terus dari apapun itu, sehingga itu yang paling sulit. Kalau kita ngomongkan aspirasi DPR RI, DPR provinsi, mereka kan yang diminta adalah bagaimana kami meyakinkan mereka bahwa aspirasi itu benar-benar kita salurkan. Nah, itu yang agak susah. Tapi tetap permasalahannya tetap uang, nggak akan pernah cukup. Dana itu sendiri. Betul. Kalau masyarakat sih setuju-setuju saja. Kenapa? Pak, kalau dibangun kami setuju, sangat setuju. Tapi permasalahannya dari mana uangnya? Baik, karena pembangunan itu demi kebaikan dari masyarakat itu sendiri. Betul. Dan untuk menimbulkan kebaikan itu butuh dana yang besar. Betul. Oke. Nah, kalau untuk pendekatan sendiri Pak, penerapan teknologi ataupun inovasi dalam proyek infrastruktur itu bagaimana? Tidak banyak berubah. Kita kan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di infrastruktur itu sendiri. Misalnya ketika sudah selesai pengecekan, kita kerjasama kemarin dengan Unsri, yang tahun ini kita kerjasama dengan Unila untuk pengecekan kelayakan dari pekerjaan itu sendiri. Nah, nanti alatnya nggak tahu tuh kemarin untuk ngecek tingkat kekerasan beton segala macam, itu tetap kita lakukan. Perannya juga kita lakukan. Misalnya yang mau digarap ini tahun ini jalan ini. Jadi sebelumnya tim sudah datang terlebih dahulu, sudah ngecek lebar berapa segala macam. Jangan sampai RAP yang sudah dibuat oleh PU itu tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Itu juga banyak terjadi. Oke. Ya. Nah, kalau untuk sekarang ini Pak, infrastruktur yang sedang dijalankan atau yang dibangun yang Bapak ketahui itu progresnya sudah sampai mana, itu apa Pak? Boleh di-spill? Jadi kalau menurut data, walaupun saya nggak lengkap sekali ya, hampir 50% jalan kabupaten yang punya kewenangan kabupaten itu sudah 80% sudah dalam kondisi baik. Dan itu sudah sangat bagus. Tapi
sebenarnya kondisi baik ini kalau 5 tahun lagi nggak disentuh, itu akan jadi jelek. Betul. Jadi harapan kami kepada masyarakat, pemerintah desa juga, apa yang sudah dibangunkan pemerintah, tolong juga dijaga lewat dana desanya. Kalau dia bentuknya cor, nanti di atasnya kan bisa dikasih aspal yang siram, yang harganya tidak terlalu mahal. Betul. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas. Dan juga ada banyak masalah selain tadi uang ya, saya ngomong. Apalagi itu, ternyata Pak? Gini, ada teman-teman masyarakat yang pengen jalannya dibagusin, dicor. Betul. Tapi jalan itu sendiri kontur pertamanya belum pernah ada cor-coran. Terus gini Mbak, kalau di infrastruktur itu jalan seperti ini ketika mau dicor dan dilewati truk besar, itu kiri kanannya harus ada penahannya. Apa namanya, dinding penahan beton itu, sehingga beton ini tidak lari ke kanan kiri. Nah, yang banyak terjadi sekarang, pokoknya Pak hari ini kami minta dicor tahun ini, sedangkan kiri kanannya tidak diperbaiki dulu, tidak ada penahan betonnya, sehingga belum sampai 5 tahun sudah hancur. Betul. Kenapa? Jadi secara infrastruktur itu nggak bisa karena nggak ada penahan. Baik, berarti selain dari dana tadi tantangannya itu, melainkan dari medan tempurnya sendiri harus dilihat itu ya Pak. Jadi kami karena, coba untuk masyarakat, kita kasih pengetahuan kepada masyarakat sebelum dicor, kita pengerasan dulu sambil kanan kirinya kita bentuk penahan untuk struktur itu biar kuat terlebih dahulu, baru kita cor. Oke, baik Pak. Ini masih banyak lagi pembahasan yang akan kita bahas, masih ada di segmen kedua dan ketiga. Jadi pemirsa PAL TV jangan kemana-mana, tetap saksikan Dialog Khusus PAL TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus PAL TV dan kita masih dengan tema yang sama, perencanaan terkait infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur, dan kita masih membahasnya bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur. Nah Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang pertama tadi. Bahwasanya di segmen pertama tadi Bapak menyebutkan tantangan terbesar itu adalah dana atau uangnya. Nah kalau untuk dari sumbernya sendiri, pendanaan terbesar proyek infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur itu dari mana Pak? Kalau kita ngomongkan uangnya Mbak, tetap pertama dari APBD. Kita nggak bisa ngandalkan semua itu dari luar. Betul. Yang kita punya dulu dong. Dari dalam kita dulu punya ya? APBD dulu dong. APBD berapa sih? APBD itu kan tidak keseluruhan untuk infrastruktur. Masih dibagi dengan gaji, masih dengan yang lain-lain. Sehingga ketika kita sudah dapat itu, pagunya untuk infrastruktur tahun ini hanya sekian Pak. Sedangkan kebutuhan kita sekian. Kita baru bangun komunikasi dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi kan sudah sangat baik membuka bantuan gubernur itu secara langsung, sehingga seluruh kabupaten ini bisa merasakan dampaknya. Itu sangat luar biasa. Kemarin juga dapat lumayan besar untuk jalan-jalan di Kabupaten Oku Timur. Plus nanti DPR RI yang dari dapil sini kita kasih masukan, Pak ini apa namanya, loyalis sampean ini, loyalis Bapak Ibu ini juga butuh disentuh lewat kegiatan-kegiatan infrastruktur. Baik, berarti dana itu berasal dari APBD itu sendiri dan pemerintah sudah dukung pastinya ya Pak ya untuk dana itu sendiri. Nah kalau untuk memastikan transparansi dari dana itu terselenggarakan dengan baik itu bagaimana? Itu kan secara realnya sudah bisa kita lihat. Setiap proyek itu kan satu harus ada nama, papan nama terkait proyek itu. Ketika proyek tidak ada papan namanya, pembangunan ini lewat dana apa, itu kan sudah diragukan oleh masyarakat. Dari itu, terus kedua kita kan juga pemerintah ini kan ada BPK yang memeriksa kami. Jadi kalau mau transparansi artinya
saya nggak bisa ngomong pemerintah Kabupaten Maluku Timur kita sudah transparan karena apa? Ada tim penilai yang bisa menilai transparansi atau terserap tidaknya anggaran itu hanya tim-tim misalnya inspektorat, BPKP ataupun BPK. Oke, berarti sudah ada tim-tim dari itu sendiri yang memantau dana itu terselenggarakan dengan baik. Nanti kalau saya yang menilai sendiri, terus selfish dong saya. Oke Pak, ini semua sudah bagus. Kita nggak bisa bilang seperti itu, karena kan ada yang menilai. Baik, berarti kita bertanya dengan yang tim pemantau. Iya, nanti. Oke Pak, nah kalau untuk rencana ke depannya sendiri, adakah rencana memaksimalkan kerjasama dengan sektor swasta? Itu pasti dong, karena kalau tarik kembali ke belakang tadi, permasalahan kita adalah keuangan yang tidak mencukupi untuk infrastruktur, sehingga apapun itu, kalaupun ada swasta atau perorangan yang pengen membangun, dalam artian saya misalnya ada PT Semen misalnya, kini ada CSR kami mau ditaruh Manuk, kami menerima. Kami terus jalin komunikasi yang baik dengan para swasta, orang-orang investor di luar Kabupaten Maluku Timur untuk pembangunan di Kabupaten Maluku Timur. Orang-orang yang sudah sukses, orang Maluku Timur banyak juga yang sudah di Jakarta, sehingga komunikasi itu. Sebenarnya sekarang gini Mbak, pentingnya infrastruktur bisa terlaksana, itu kuncinya komunikasi Mbak. Betul. Sama kayak semuanya itu kuncinya komunikasi. Komunikasi tidak lancar, itu akan jadi akibatnya juga gak bagus. Gitu. Betul. Nah kalau untuk memastikan ini Pak, dari proyek-proyek yang dijalankan, infrastruktur yang lagi sedang dijalankan, itu tepat waktu penyelesaiannya baik itu dari jalan maupun jembatan itu bagaimana Pak? Itu kan timnya juga ada Mbak, dari PU tersendiri ada. Terus juga setiap itu kan dibagi termin. Nanti dari BPKAD selaku bendahara terkait itu proyek ini sudah termin 1. Nah, datanya kita minta semua. Di BPKAD diproses ketika termin 1 semua data sudah masuk, sudah oke, baru kita bayarkan. Jadi banyak sekali pos-pos untuk pengawasan terkait infrastruktur sebenarnya. Yang itu sudah ada memang dari dulu. Cuman kita lebih bagaimana, ayo kita jangan sampai ada yang lewat ini. Kita harus lebih teliti lagi. Memang prosesnya mungkin agak lama karena harus dicek satu-satu. Tapi untuk memastikan bahwa yang dikerjakan oleh pengerjaan infrastruktur ini sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Nah kalau untuk di Kabupaten Maluku Timur ini kan sebagai lumbung pangan provinsi juga ini Pak ya. Betul. Apakah ada prioritas khusus ini Pak untuk peningkatan jalan menuju sentra ekonomi atau pertanian sendiri? Ada, banyak dan tidak. Kalau kita ngomongkan infrastruktur plus kita kaitkan dengan ketahanan pangan, terus juga ekonomi, itu tidak hanya posnya ada di PU. Ada juga di Dinas Pertanian namanya JUT, yaitu Jalan Usaha Tani. Artinya lahan-lahan pertanian yang ada akses untuk keluar sampai ke jalan besar, itu ada juga namanya JUT. Terus juga untuk misalnya lahan ini kurang air, nah itu di pompa air juga ada. Jadi kalau kita ngomongkan infrastruktur terus dikaitkan dengan perekonomian, itu tidak hanya di PU, semuanya punya. Ketahanan pangan ketika harga misalnya sedang anjlok ataupun di tingkat yang di atas head, kita ada pasar murah. Jadi memang infrastrukturnya banyak. Nggak bisa langsung kita di PU saja untuk infrastruktur itu sendiri. Baik. Nah kalau untuk langkah percepatan dari pembangunan infrastruktur ini telekomunikasi ataupun internet itu bagaimana Pak? Internet kami sudah kerjasama dengan salah satu vendor untuk ngejar, karena memang ada beberapa titik blank spot ya untuk di Kabupaten Maluku Timur dengan jarak wilayah tersebut, misalnya desa ataupun kecamatan yang terlalu jauh. Kita kerjasama dengan PLN kemarin untuk internetnya, apa namanya tuh lupa saya, dari internet dari PLN. Jadi anak perusahaan PLN, kita coba mereka untuk ayo kita buat spot di desa-desa. Sudah ada 20 desa, 20 kalau tidak salah sudah teraliri internet dan listrik. Tapi kalau untuk listrik sendiri sudah sangat bagus, telekomunikasi tinggal kita sedang kejar beberapa vendor untuk di daerah terluar dari Kabupaten Maluku Timur yang sulit dijangkau. Yang sulit dijangkau. Nah kalau untuk titik-titiknya itu sendiri mungkin tidak terlalu banyak lagi ya Pak ya?
Sudah di bawah 50%. Oke, berarti Ya. sudah hampir semuanya ya, Ya. sudah realisasi dan insya Allah kemungkinan dari anak-anak juga yang bersekolah yang Ya. membutuhkan internet, fasilitas Sudah. internet ataupun itu bisa memadai fasilitasnya itu Pak ya. Kalau untuk yang anak sekolah, hampir di semua sekolah, bahkan di sekolah-sekolah afiliasi. Maksudnya sekolah afiliasi itu adalah sekolah yang jaraknya terlalu jauh dengan sekolah induk. Nanti di sekolah induk itu sudah ada internetnya. Harus sekarang kan seluruh pendidikan harus pakai internet. Betul. Nggak bisa lagi. Kalaupun jauh, kita buat sekolah afiliasi yang di situ kita kasih guru juga. Tetapi untuk ujiannya mereka harus balik ke desa induk, sekolah induk. Betul. Jadi kalau apalagi di tahun-tahun yang kemarin sudah melewati masa-masa COVID-19 Ya, Pak ya, itu kan betul. pasti lebih banyak penggunaan internet dan itu dan alhamdulillah juga di sekolah-sekolah itu fasilitasnya sudah memadai semua Sudah. ya, Pak ya. Sudah cukup. Oke, baik itu dari sekolah yang jauh maupun yang di induknya sendiri. Oke. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri Pak menangani wilayah yang sulit dibangun karena geografi itu bagaimana? Oh ya, itu kan memang jadi kendala. Ada beberapa wilayah, kemarin terakhir daerah Bunga Mayang kita dapat bantuan dari bantuan gubernur juga terkait jalan jembatan gantung. Jembatan gantung. Nah, jadi daerah itu terisolir, jembatan gantung mereka yang lama ambruk karena sudah usianya terlalu tua sehingga ini memang jadi permasalahan tersendiri. Kenapa? Alat-alat ataupun bahan baku untuk di daerah-daerah seperti itu nggak bisa sampai langsung di lokasi. Oke. Jadi mereka ngojek lah bahasanya, bahan baku itu dari titik di mana mobil bisa berhenti sampai ke titik pembangunan. Itu yang kadang menjadi masalah memang. Jadi harus pelan-pelan. Kalau masyarakat jelas mau, tapi mereka kan juga nggak mungkin, Pak kami sudah bawa barang ini nggak mungkin gratis, bensin kami seperti apa ya. Kita tetap lakukan pendekatan. Ada beberapa wilayah yang sampai detik ini desa itu belum bisa kami cor, baru pengerasan. Tapi mereka sudah bersyukur karena kalaupun hanya dicor Pak, tapi kami sudah bersyukur. Kenapa? Karena selama ini jalan ini sangat susah dilewati. Betul. Dan mereka juga paham bahwa tahapnya memang tidak bisa langsung dibangun seperti itu. Oke, perlu penelitian khusus ya Pak ya. Karena tidak semudah itu. Karena juga kalau misalkan dari penelitian juga tidak tepat, karena itu tidak akan bertahan lama pastinya Pak. Mangkrak Mbak, jatuhnya mangkrak. Jadi sudah dibangun tapi tidak dimanfaatkan. Baik, nah kalau untuk dari bahan-bahan materialnya sendiri, material lokal ataupun dari impor juga Pak? Nggak ada impor, kita lokal semua materialnya. Ya. Oke, baik. Semen batu raja gitu. Masih lokal-lokal ya Pak? Lokal semua. Lokal-lokal semua. Oke, baik Pak. Nah, kita akan membahas lagi, masih ada satu segmen lagi ini Pak terkait infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus. Masih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Khusus PAL TV dan kita masih akan membahas perencanaan infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur bersama dengan Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur. Nah Pak, selain yang sudah kita bincang di segmen pertama dan juga segmen kedua tadi Pak terkait dengan infrastruktur pembangunan jalan maupun jembatan lainnya. Nah apakah kedepannya ini akan ada rencana untuk memperluas akses air bersih dan juga sanitasi? Oh ya. Jadi sebenarnya infrastruktur itu kan komplit Mbak. Kalau kita ngomongkan air bersih, itu juga kaitannya dengan kesehatan. Betul. Nah, jadi tidak bisa diomongkan satu rumah ini diomongkan bahwa keluarga ini sehat ketika sanitasi dengan airnya tidak tercukupi. Makanya itu satu kesatuan sebenarnya sehingga tidak terlepaskan.
kita tetap dorong. Bahkan di satu desa yang jauh sekali dari titik air, kemarin kita lakukan pompanisasi. Jadi memang sumbernya, karena daerahnya perbukitan, terus kalau ngebor itu harus terlalu dalam, sehingga kami bantu untuk pompanisasi. Dan itu tidak pakai listrik. Kemarin inovasinya ada di Perkim, jadi pakai udara. Jadi untuk pompa air pakai udara sehingga air itu bisa terpompa. Karena kalau mau masuk listriknya juga terlalu jauh. Jadi ada memang beberapa yang harus pakai trik khusus. Tidak semuanya harus disamaratakan. Kalau di daerah Gombering misalnya sanitasi atau airnya, mereka yang biasa mohon maaf buang air besar di sungai, mandi di sungai, itu untuk mereka kita arahkan untuk mandi atau buang air besarnya di WC itu kan juga nggak semudah itu. Makanya selain infrastruktur sebenarnya yang lebih kami tekankan bagaimana merubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan lamanya kita ganti ke kebiasaan-kebiasaan baru, dan itu yang jadi tantangan juga untuk pembenahan SDM terkait infrastruktur. Baik, berarti infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur itu tak terlepas dari dukungan pemerintah maupun juga dukungan dari masyarakat itu sendiri ya, paling Pak, penting dari masyarakat. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri nih, Pak, bagaimana cara memastikan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan? Oke, kalau itu nanti kita bedakan sektornya. Kalau kita ramah lingkungan, artinya kalau dalam infrastruktur yang jalan segala macam kan alat dan bahannya kita pastikan sesuai dengan standar yang sudah ada. Kalau kita ngomongkan ramah lingkungan sebenarnya arahnya sudah ke RTH, ruang terbuka hijau sebenarnya. Betul. Jadi bagaimana akses infrastruktur itu bisa diakses anak-anak, lansia atau bahkan orang-orang penyandang disabilitas, itu lebih ke ruang terbuka hijau, dan itu sudah ada. Kami sekarang sedang di Bapeda merancang salah satu titik RTH kami, Taman Tani Merdeka itu untuk bagaimana bisa dimaksimalkan, bukan hanya sekedar tempat untuk berkumpulnya orang, tapi punya akses-akses untuk mereka-mereka anak-anak penyandang disabilitas bisa ikut merasakan di situ. Oke, baik. Berarti juga ruang terbuka hijau diperlukan juga ya. Seperti saat ini tempat kita ini di Taman ini Hutan perlu Kota ya. Sentuhan sedikit nanti agar orang bisa menikmati fasilitas ini. Baik. Nah, kalau kita lihat juga itu masyarakat sudah mulai datang ke sini karena memang tempatnya dingin, Pak. Betul. Karena rindang tadi kan banyak pepohonan gitu. Ini kan gini konsepnya, ini kan tanah punya pemerintah, Pak. Tanah punya Pemda. Kadang ada yang mempertanyakan gimana Pak, kami investor bisa membangun terus juga ikut serta dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Oku Timur. Sebenarnya kita bisa dengan sistem bagi hasil, tanah punya Pemda, investor bisa masuk, sehingga kadang yang jadi permasalahan orang itu Pak, kami kan nggak bisa, ini lahannya Pemda, bisa. Jadi sangat memungkinkan kalau mau ada investor melihat lahan ini, Pak, ini bisa kita jadikan suatu tempat yang bisa menghasilkan ekonomi, juga ada bisa ruang terbukanya jadi rame. Betul. Kalau kita nanti sebentar lagi mungkin jam 4 di lingkungan pemerintah daerah di perkantoran, kita bisa lihat sekarang sudah jadi spot untuk jogging track. Secara tidak langsung. Sudah mulai. Dan kawan-kawan selfie juga sudah banyak jadi spot. Jadi kami ini konsepnya bagaimana Pemda ini juga bukan sebagai tempat perkantoran, tapi juga bisa menjadi tempat hiburan bagi masyarakat. Jadi kalau mau pulang, misalnya sore sebentar lagi, itu sudah banyak anak-anak jogging track, juga pemanfaatan mereka latihan taekwondo segala macam sudah kami. Jadi nilai pemanfaatnya itu lebih tinggi lagi ya? Harus. Oke, nah ini kan dari infrastruktur yang dibangun tak terlepas juga dari banyak kritikan dari masyarakat. Betul. Ini, Pak. Nah, kalau untuk dari pemerintah sendiri ini, menanggapi dari kritikan masyarakat itu bagaimana Pak? Ya namanya kerja Mbak ya, semuanya itu. Walaupun niat kita bagus, tetap saja ada orang tidak suka dengan apa yang kita kerjakan. Betul. Tetapi kita tetap fokus, pemerintah daerah, pembangunan itu dasarnya ada, maksudnya ada studi sebelum kita melaksanakan kegiatan, dan pemanfaatannya itu jelas. Saya yakin
sedikit demi sedikit masyarakat akan merasakan ketika sudah ada merasakan pembangunan itu, mereka otomatis akan oh iya ya ternyata yang dibangun pemerintah ada gunanya untuk kami. Awalnya mereka mungkin melakukan aksi itu ya, dengan menyegel tanah mereka, nggak mau dibangun segala macam. Tapi kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa frontal. Jadi kita lakukan pendekatan. Nanti setelah mungkin area itu terbangun, masyarakat sekitar bisa ikut serta. Misalnya jualan di situ apa segala macam ya, kita pemerintah pasti ada pro kontra lah, nggak bisa. Pemerintah itu pasti menjadi orang yang selalu disalahkan dalam suatu kegiatan apapun di daerah. Kita harus bisa nerima itu. Oke, karena juga masyarakat minim akan pengetahuan dari di lapangan juga, Pak. Ya, gitu. Bukan minim sebenarnya, tapi membiasakan yang selama ini dari dulu sudah seperti ini dan sudah bagus. Jadi mereka kurang pengetahuan terhadap dunia luas sebenarnya. Kalau kita ngomongkan minim pengetahuan, nanti kita ngomongkan masyarakat tidak terlalu pintar, enggak. Tapi mereka butuh dikasih pengertian. Ini sebenarnya sudah maksimal tapi bisa dimaksimalkan lagi gitu. Oke, baik. Nah, tadi juga di segmen kedua Bapak sempat membahas tentang sekolah yang di jarak yang terpencil termasuk ya Pak ya. Nah, kalau kita melihat di sosial media, banyak anak-anak yang ingin sekolah itu menyeberangi sungai atau menyeberangi bahkan sampai laut makanya gitu Pak. Kalau untuk di Kabupaten Oku Timur sendiri itu daerah yang paling terpencil itu aksesnya itu bagaimana Pak? Kalau di Oku Timur sendiri sudah bisa diakses semua. Maksudnya gini, nggak ada lagi anak-anak yang mau sekolah harus nyebrang sungai karena tidak ada jembatannya, nggak ada. Hanya memang jarak tempuh dari si pemukiman dengan sekolah itu terlalu jauh. Sehingga kami siasati misalnya jaraknya dari pemukiman desa ini dengan sekolahan misalnya 100 km, kita buat namanya sekolah afiliasi. Nah, kita dekatkan dengan mereka, mereka bisa bersekolah di situ. Tetapi untuk ujiannya mereka tuh harus ke sekolah induk. Oke, berarti sekolah afiliasi itu untuk yang seharian. Oke, untuk keseharian. Jangan sampai mereka terus dengan alasan jauh mereka nggak mau sekolah. Betul, jangan sampai ya Pak ya. Berarti kalau untuk di Kabupaten Oku Timur sendiri aksesnya itu sudah memadai ya Pak ya. Hanya saja jarak dari tempat domisili ke sekolah itu yang jauh. Oke, baik. Nah, kalau untuk rencana di 5 tahun ke depan ini bagaimana nih Pak untuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur itu sendiri? Gini Pak, saya nggak mau, Pak Bupati selalu ngomong kita boleh bermimpi, tapi waktu bermimpi itu nggak usah diceritakan dengan orang. Nanti setelah 5 tahun silahkan dinilai sendiri. Oke, dengan pembuktian. Iya, kenapa? Kalau mimpinya hanya diceritakan saja terus nanti tidak ada aksi lapangan, akhirnya kami Pemda ini akan menjadi cemoohan warga. Wah, dulu ngomongnya gini, Pak Bupati lebih intens untuk kami ini, ayo kita perkuat di pemerintah, kita rancang sedemikian rupa, begitu launching, nah baru kita sampaikan dengan masyarakat. Jadi saya nggak bisa bilang ini besok harus gini, besok nanti akan seperti ini. Tapi itu kita rencanakan begitu hari pelaksanaan baru kita kasih tahu ke masyarakat. Oke, nah kalau menurut pandangan Bapak sendiri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Oku Timur, untuk infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur ini sudah seperti apa ini Pak? Sudah cukup bagus. Tinggal hanya beberapa spot saja yang perlu sentuhan dan itu tidak banyak. Hanya itu tadi saya sampaikan, bagus kalau tidak dirawat 5 tahun yang akan datang akan rusak lagi. Jadi harapan saya masyarakat, pemerintah daerah juga, kita kerjasama. Apa yang sudah dibangun oleh pemerintah ini ayo dijaga. Jangan sampai yang sudah dibangunkan ini setelah 5 tahun rusak lagi. Pak, sudah rusak lagi. Ya kapanpun sesuatu yang dibangun pasti akan rusak. Karena tidak dirawat. Betul. Tapi kalau dirawat, mudah-mudahan rusaknya nanti agak lama. Tidak dalam waktu yang sangat dekat. Oke, benar-benar berarti perlu peran dari masyarakat juga untuk menjaga fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah gitu. Boleh Pak berikan himbauan dan juga harapan kepada masyarakat luas, terutama ini masyarakat Kabupaten Oku Timur terhadap infrastruktur yang ada di Kabupaten Oku Timur. Silakan. Jadi untuk semua masyarakat Kabupaten Oku Timur,
sehebat apapun pemerintah membangun suatu daerah, khususnya infrastruktur, tidak akan pernah sampai pada titik 100%. Yang bisa melengkapi di 100% adalah peran serta masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah. Maka dari itu saya berharap semuanya, masyarakat, pemerintah daerah, seluruh stakeholder yang ada di Oku Timur, mari kita jaga pembangunan yang ada di Oku Timur. Ketika ada yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, bisa kita koordinasi, memberikan kritik, saran terhadap pemerintah. Kami sangat terbuka. Karena sekali lagi, Pak Bupati selalu punya slogan membangun dengan selera rakyat. Terima kasih. Baik, berarti dari daerah pun sudah membuka luas aspirasi dari masyarakat, terbuka untuk umum. Silakan saja jika ada aspirasi ataupun tanggapan, kritikan silakan. Dan itu untuk demi pembangunan yang ada di Kabupaten Oku Timur ya Pak ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak atas waktunya di sore hari ini, sangat luar biasa. Dan kita harapkan juga infrastruktur yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini berjalan dengan lancar, aman, dan juga masyarakatnya dapat menjaga fasilitas itu dengan baik. Ya Pak ya. Baik pemirsa PAL TV, terima kasih kebersamaan Anda telah menyaksikan dialog khusus PAL TV kali ini. Saksikan terus dialog khusus PAL TV hanya di PAL TV Bebang punya kita. Akhir kata saya Wira Sugiarti Putri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.